belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 4 dari buku Bahasa Indonesia Lihat Sekitar, SD kelas 4, bab 4 anak-anak, meliuk dan menerjang, ada di halaman 75 sampai dengan 81. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari bab 4 ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung pada suatu paragraf atau teks, berpartisipasi aktif dalam diskusi, melakukan wawancara dan menuliskan laporannya, dan menggunakan adik Simba untuk menyusun tulisan. Siap-siap belajar anak-anak, perhatikan gambar pembuka bab 4 ini. Pernahkah kalian melihat atau melakukan kegiatan seperti itu? Tentu pernah. Sebutkan kegiatan yang dilakukan anak-anak di gambar tersebut. Mereka sedang menari. Perhatikan judul bab ini, meliuk dan menerjang. Kegiatan mana pada gambar yang ada gerakan meliuk dan menerjang? Kegiatan menari. Lanjut ke materi menyimak anak-anak. Pada bab sebelumnya kalian sudah belajar untuk menyimak. Menyimak berbeda dengan mendengar. Dalam menyimak kalian memusatkan perhatian terhadap sesuatu yang didengar dan berusaha memahaminya. Ada beberapa cara yang akan membantu kalian untuk dapat menyimak dengan baik. Yang ke-1, lihat dan perhatikan orang yang berbicara. Kedua, jangan sambil berbicara dengan teman atau melakukan hal lainnya. Yang ketiga, kalau perlu, catat informasi penting seperti nama orang, nama tempat, tahun, dan lain-lain. Tutuplah buku kalian, lalu simaklah guru membacakan teks Dikenal Karena Menari dengan cermat. Baik, ibu membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari seblang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa keempat adalah Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Desa terakhir adalah Desa Gigieng di Aceh dengan tari Saudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Saudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dan tuliskan di buku kalian. Baik, soal nomor 1, sebutkan nama-nama desa yang diceritakan di atas dan nama tarian masing-masing. Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Desa Olesari, Banyuwangi, Jawa Timur, tari seblang. Desa Cempaka, Bali, tari baris. Desa Barikin, Kalimantan Selatan, tari paksa kembang. Desa Situraja, Jawa Barat, tari umbul. Dan Desa Gigiang, Aceh, tari saudati. Pertanyaan kedua, berapakah jumlah penari pada tari saudati? Jumlah penari pada tari saudati adalah 8 penari. Pertanyaan ketiga, anak-anak, tari apakah yang menggambarkan seorang putri di taman bunga? Tari yang menggambarkan seorang putri di taman bunga adalah tari baksa kembang. Pertanyaan keempat, apakah nama tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat? Tari yang gerakannya seperti ada gerakan silat adalah tari umbul. Ke pertanyaan kelima, ada tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebutkan nama dan tujuannya. Tari seblang dari Banyuwangi dilakukan untuk tujuan tertentu, yaitu untuk menghindarkan desa dari bahaya. Selain itu, ada tari saudati dari Aceh yang bertujuan sebagai hiburan dan sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Sekarang bukalah buku kalian, periksalah jawaban kalian. Apakah ada jawaban kalian yang tidak tepat? Makin sering kalian berlatih, kalian akan makin mahir memahami informasi dari teks yang dibacakan. Jangan lupa, carilah arti kata-kata yang belum kalian ketahui. Masukkan dalam kamus kartu kalian. Lanjut ke materi jelajah kata, anak-anak. Ini dari KBBI. Arti kata tari adalah gerakan badan, tangan, dan sebagainya yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyi, musik, gamelan, dan sebagainya. Di sini ada huruf N yang berwarna merah, anak-anak. Ini artinya noun atau kata benda. Selanjutnya ada kata memperagakan. Ada huruf V, ini artinya verb, kata kerja, anak-anak. Memamerkan baju, topi, sepatu, dan sebagainya. Jadi arti kata memperagakan adalah memamerkan. Lanjut ke arti kata menerjang, anak-anak. Di sini ada huruf V yang berwarna merah, artinya verb, kata kerja. Ini artinya menendang, menyepak ke bawah atau ke depan, menyerang, menyerbu. Ini contoh kalimatnya. Pasti ia sudah menerjang sopir itu jika aku tidak cepat-cepat menahannya. Arti kata meliuk, ini verb, kata kerja, berkeluk ke sisi, gerak pesenam, penari, dan sebagainya. Lanjut kata mementaskan, kata kerja, anak-anak, memainkan sesuatu di panggung, tentang sandiwara, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata gemulai, ini hurufnya huruf A. Ini berarti kata bantu, anak-anak, adverbia, artinya lemah lembut, tentang gerak anggota tubuh. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.